hidup sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Saya serahkan kepada Ibu. Ya, Tuhan Yesus baik ya, sebab Dia baik. Mari saudara, saat ini kita siapkan untuk firman. Mari sebelumnya kita berdoa ya. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan saat ini. Mari Roh Kudus, Kau ambil alih seluruh setiap firman-Mu Tuhan. Berikan kami hikmat, kewahyuan yang datang daripada Roh Kudus sendiri Tuhan. Jadikan kami ya Bapa, cermin diri kami Tuhan. Kami tahu banyak hal yang harus kami kerjakan, tetapi seringkali kendala itu selalu ada. Mari saat ini Tuhan singkapkan oleh firman-Mu, biarkan firman menjadi berkat untuk mereka yang mendengarkannya. Kami percaya Tuhan, firman-Mu tidak akan kembali sia-sia. Tetapi Tuhan Yesus, kami akan sama-sama merenungkannya ya Bapa. Urapi lidah hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Penuhnya hikmat-Mu Tuhan dan pewahyuan datang daripada-Mu Tuhan. Kasih anugerah-Mu terus menyertai kami dari awal, pertengahan sampai akhir. Engkau yang ambil alih seluruhnya. Bapa, terima kasih kami siap untuk menangkannya. Hanya satu Kristus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you. Shalom ya semuanya. Saya akan sampaikan tentang bercermin dengan diri sendiri ya. Kenapa sih ini tentang bercermin dengan diri sendiri? Seringkali kita kurang bercermin ya, bercerminnya cuma untuk menghias diri sendiri. Tapi bercermin dengan hati kita belum tentu kita bisa mencerminkan ya. Tapi sini kita lihat sebentar ya, dikatakan apa di 1 Korintus 12 ayat ya, 1 Korintus 12 ayat 13 sampai dengan ayat 20. Ya. Di sini kata apa? Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Ayat 14. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Ayat 17. Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota di manakah tubuh, memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Inilah yang Tuhan katakan ya. Maka di sini kita loncat saat ini di ayat 25. Di ayat 25-nya dikatakan apa? Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya ya di sini tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati,
semua anggota turut bersukacita. Ayat 7, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Nah, di sini ya, kita ini masing-masing tubuh Kristus ya. Jangan sampai kalau saudara saat ini ya diberikan kesempurnaan tubuh ini ya, kita bercermin, kita bisakah mengucap syukur sama Tuhan ya dengan diberikan kesempurnaan ini ya. Seperti saat ini dikatakan ya, jelas firman Tuhan katakan ya di ayat 16, dan andai kata telinga berkata karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Semua yang Tuhan lengkapi dari ujung kepala sampai ujung kaki ini, Tuhan yang menyempurnakan kita. Saat ini sekarang bertanya, kalau saudara lagi motong sayur ya, tiba-tiba teriris, saya bertanya, apakah ikut menderita enggak tubuh yang lain? Pasti akan merasakan menderita, betul? Kesakitan, berarti yang sakit cuma tangan gitu ya, tapi berasa semua, nyut kena kepala, nyut kena ya, semua, aduh, mulut ikut bicara ya, mata, aduh, merasakan semuanya. Demikian juga Tuhan. Tuhan sedih dengan anak-anak Tuhan, ya, perpecahan, ya. Kenapa? Tidak bercermin diri kita, ya, tidak mencerminkan Kristus, ya. Ini yang Tuhan saya akan sampaikan, bercermin dengan diri kita sendiri. Kita sudah diberikan tubuh jasmani yang sempurna sama Tuhan, ya. Saudara bisa merasakan dengan diri sendiri aja, keinjek aja kita bisa merasakan ke atas semua, ya. Apakah itu tidak termasuk tubuh, kata Tuhan? Semua mata, telinga, hidung, tangan, kaki semua termasuk kita ini satu paket Tuhan berikan. Nah, saat ini bagaimana satu paket ini yang Tuhan mau saat ini untuk menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Tuhan mau membentuk kita secara apa? Ya, secara sempurna. Maka di sini dikatakan apa? Coba lihat sebentar di 1 Korintus 12 juga di ayat 4 sampai dengan 11 dikatakan apa? Di sini tentang karunia pun menjadi satu hambatan, menjadi satu tantangan untuk yang lain. Coba kita baca ayat 4 sampai dengan 11 ya. 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 11. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama, sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan, kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan, kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepadanya yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh, kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Itu ayat 11, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendaki Tuhan. Di sini ya, seringkali orang ya tidak menyadari ya, semua Tuhan memang maka anak-anak Tuhan itu memberikan karunia-Nya. Tapi seringkali karunia ini sering ditentang. Kenapa ditentang? Karena mereka ini tidak puas. Ya, sedangkan di firman ini jelas Tuhan katakan apa, yang satu ini diberikan apa? Ya, jelas dikatakan apa? Karunia yang berbeda-beda ya. Di dalam pelayanan di sini katakan apa? Ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya itu dari Tuhan ya. Di sini katakan apa? Ada pernyataan di dalam roh untuk kepentingan bersama ya. Di sini berbahasa roh, nyembah ya. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk apa? Berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan apa? Karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Tapi kenapa orang yang tidak dapat ini ya, yang tidak mendapat karunia bisa mengecas, bisa mengatai dia sendiri tidak bercermin dengan dirinya sendiri. Mestinya kita bersyukur ada orang yang dilengkapi sama Tuhan satu persatu. Mestinya kita tuh sadari ya, tapi kenapa tidak menyadari orang yang sudah dikasih karunia masih nggak puas ya? Seperti mungkin ada pengetahuan yang lebih paham dari firman ya, tapi dia tidak bisa membuat, dia tidak mengadakan mujizat, akhirnya dia mengatain orang-orang yang lain. Coba bercerminlah ya,
saat ini bagaimana kita dilengkapi sebagai tubuh Kristus ini. Adakah kita saling bisa menerima? Tapi banyak hamba Tuhan saat ini saling tembak-tembakan. Ya, apa itu sesat? Apa itu bahasa roh? Apa itu keajaiban? Udah nggak ada katanya mujizat. Lihat saudara, begitu beraninya, begitu gamblangnya. Hati-hati saudara. Ya, kenapa? Karena di sini Tuhan katakan semua Tuhan yang sama, satu Tuhan, satu tujuan. Ya, nah tubuh pun demikian. Ya, untuk apa tubuh kita ini? Kita harus berkaca dengan Tuhan. Tuhan, terima kasih aku diberikan sempurna. Aku diberikan karunia untuk saya gunakan, bukan untuk melempar, bukan untuk menjatuhkan. Ada orang dikasih karunia yang hebat, hafal firman, tapi hanya menjatuhkan yang lain, satu yang lain. Apakah itu mencerminkan ya di dalam dunia ini? Tidak mencerminkan. Mari saat ini bercerminlah di dalam diri kita ini. Kita ini untuk apa sih hidup kita ini? Apakah mengumbar hawa nafsu? Apakah tetap terus kita mau nembakin yang lain? Apakah kita merasa hebat? Tidak ada yang hebat, saudara. Hanya Tuhan yang hebat satu-satunya. Amin. Karena Dia satu Allah, satu tujuan. Semua anak-anak Tuhan yang Tuhan panggil, dikasih karunia dengan cara yang berbeda-beda. Maka saat ini, sedih sekali kalau saat ini ada hamba Tuhan ya masih nggak puas. Rasanya paling hebat, paling benar, itu belum tentu benar, saudara. Kenapa? Karena di sini Tuhan katakan, ya, mari saat ini, pelajari, selami apa yang Tuhan berikan di dalam karunia akhir zaman. Ya, kita selami, ya, kita harus bisa menerima satu dengan lain. Kenapa? Karena di sini katakan apa? Coba lihat ya, kalau kita dikasih karunia masih kedagingan kita, masih keakuannya kita masih kuat, ya, hati-hati. Maka di sini ayat 10 kata apa? Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan apa? Mujizat, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk apa? Bernubuat. Tapi seringkali mujizat dikatainnya itu apa? Tidak ada mujizat saat ini, ya, tidak ada bernubuat itu dari iblis. Ngeri sekali, saudara. Kenapa? Begitu berani gamblangnya. Apakah dia tidak takut nanti akan dihakimi sama Tuhan? Dia tidak berkaca, dia tidak bercermin dengan dirinya sendiri. Siapa dia? Nah ini ya, jadi kesian ya, hamba Tuhan ini dilumpuhkan oleh keadaan, dilumpuhkan karena keangkuhannya, dilumpuhkan karena merasa hebat. Tidak ada yang hebat, saudara, termasuk saya. Saya juga tidak hebat, tapi saya mau meluruskan ya apa yang Tuhan mau. Bercerminlah diri kita sendiri ya, bagaimana hidup kita. Kita harus bercermin, kita harus berkaca. Siapa kita? Kita nggak ada apa-apanya. Tanpa Tuhan saya tidak bisa apa-apa. Amin. Kita bisa berkata-kata itu karena Tuhan. Ya, kita bisa mendoakan itu karena Tuhan. Ya, kita bisa mengusir setan itu karena Roh Kudus. Bukan saya yang hebat, tidak ada. Ya, nah jadi nggak ada yang dibanggakan. Jadi kalau ada orang firman ditembakin terus, dijatuhkan terus, apakah dia jadi apa? Apakah dia benar di mata Tuhan? Tidak benar. Ini yang kesian ya. Dia merugikan dirinya sendiri. Makanya hati-hati sekali ya, jangan pernah kita mencas ya, siapapun juga kita tidak berhak mencas seseorang ya, tapi mari saat ini ya bercerminlah diri kita ini sudah benar belum ya. Belajar kita sama-sama merenungkan firman ini. Ya Tuhan, ternyata Engkau tuh kaya. Di dalam karunia itu kaya. Kepada pribadi lepas pribadi itu Tuhan tahu wadah yang tepat kepada siapa yang harus diberikan. Nah di sini ya. Jadi Tuhan ini benar-benar melengkapi kita. Tapi ada orang karena dagingnya nggak bisa remuk, dia menyerang kepada anak-anak Tuhan. Makanya waspada kita, jangan terkecoh, jangan terpancing ya, jangan jangan terpercaya dengan hoax. Hoax juga kadang-kadang bikin bingung kita juga ya. Maka di sini katakan, coba lihat ya di Matius 7 ayat 13. Coba Matius 7 ayat 13 dikatakan apa? Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Di sini Tuhan katakan apa? Masuklah melalui pintu yang sesak itu. Maksudnya apa? Ya, apapun yang Tuhan percayakan sebagai pemimpin, kita harus menjadikan contoh. Matikan kedagingan kita ini. Masuk di dalam rencananya Tuhan. Memang nggak mudah untuk menanggalkan hobi kita, menanggalkan keakuan kita itu nggak mudah ya. Kita berusaha untuk baik, ada aja gitu ya menjadi batu sandungan ya. Kenapa? Itulah terpancing emosi, masih amarah, kita akui terus terang ya. Jangan bilang hamba Tuhan ini nggak pernah marah, nggak
nggak pernah marah, bohong kalau nggak pernah marah. Ya, saya pun juga kalau pancing ya marah juga. Ya, tapi akhirnya saya sadar, oh ya kenapa saya Tuhan marah-marah. Nah inilah manusia masih ada kedagingan. Ya, nah di sini. Maka Tuhan mau sebagai pemimpin diajarkan pertama, justru pemimpin dulu yang harus remuk dagingnya, harus hancur, ya, harus menjadi contoh teladan bagi domba-domba. Kalau pemimpin tidak menjadi contoh, bagaimana nanti domba-dombanya jadi liar, saudara? Kalau pemimpin nggak takut Tuhan, dombanya juga nanduk terus, saudara. Betul? Kenapa? Atasannya juga katanya bukan domba, kambing, katanya. Lihatin, saudara. Maka Tuhan katakan masuklah melalui pintu yang sesak itu. Nggak mudah untuk menanggalkan segala sesuatu, ya, untuk melepaskan segala sesuatu nggak mudah kalau tidak disertai dengan Roh Kudus. Nah ini pentingnya, ya, Roh Kudus ada bersama kita untuk mau kita masuk di dalam pintu yang sesak itu, ya. Maka di sini dikatakan apa? Ya, lihat, dikatakan ayat Matius 7 di ayat 12-nya dikatakan apa? Ya, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ini yang Tuhan kehendaki, ya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka, ya, demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat. Maksudnya apa? Jadilah engkau contoh menjadi teladan. Ini yang Tuhan mau, ya. Banyak pemimpin itu bukan jadi teladan, tapi kita malah jadi kacungnya, gitu ya. Nah di sini pemimpin-pemimpin ini juga Tuhan uji terus, ya. Nah di sini maka domba-domba ini juga terus Tuhan awasi terus. Makanya kita penting, kita harus bercermin diri kita sendiri. Gini, Tuhan, aku sudah layak nggak ya jadi pemimpin? Saya pun sampai sekarang masih bertanya, Tuhan, apa benar saya dipanggil oleh Engkau, Tuhan? Kenapa saya kadang-kadang masih kepancing juga ya kalau saya lagi kesal, marah juga, sebenarnya itu ya, terus terang ya, masih ada marah gitu ya. Kenapa? Karena ya tidak bisa saling mengerti, ya salah paham. Nah, akhirnya clash. Nah, di sini ya. Jadi, maka di sini bercerminlah dengan diri kita sendiri. Layakkah engkau jadi hamba Tuhan? Nah, di sini ya. Kalau masih bisa marah, kalau masih kita tanduk, berarti kita masih tanda tanya. Wah, Tuhan, berarti kita ini nggak sempurna. Mari, saudara, sadari diri kita, bercermin siapa diri kita yang sebenarnya. Yang Tuhan sudah pilih, Tuhan sudah tunjuk. Mari berjaga-jaga hidup kita. Ya, maka di sini katakan ya di Matius 7:12, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat. Sini, saudara. Mudah nggak jadi pemimpin? Tidak mudah. Betul, tidak mudah. Ya, dombanya orang diperhatiin satu, cemburu sama yang lain. Kenapa? Ya, namanya juga pemimpin tangan dua, mata dua, ya gitu ya. Nggak bisa semua diamati, diawasi segala sesuatu. Itulah manusia. Tapi mudah enggak? Enggak mudah. Itulah ada harga yang harus dibayar sebagai pemimpin, sebagai leader di dunia. Mari saudara, ya, doakan ya seluruh hamba-hamba Tuhan supaya kuat, tidak lemah, tidak gampang terpancing ya. Jangan sampai saat ini saya lihat di YouTube ini ya, jangan sampai jadi keributan dari yang nggak perlu dibicarakan, yang sudah tidak ada. Kenapa mesti dikatain? Kenapa mesti diungkit? Emang dia Tuhan? Dia bukan Tuhan. Ya, dia menentukan ini dan begitu. Dia nggak takut Tuhan. Bagaimana nanti sama Tuhan akan jadi hakimnya? Ngeri banget. Inilah manusia daging. Manusia daging tidak mau mengerti. Ya, yang penting gue paling benar, gue paling benar. Belum tentu benar. Ya, saya pun jadi waspada, berhati-hati sekali. Ya, kenapa saya pikir Tuhan? Aku kok seorang ibu dipanggil untuk melayani, tapi kendala banyak. Saya bilang begitu ya. Kuatkan saya Tuhan. Satu hal saya cuma minta kekuatan daripada Tuhan. Karena nggak kuat, saya rasanya udahlah Tuhan, kata saya lebih baik saya kembali lagi yang dulu, jualan lagi dah. Pengennya gitu ya, jualan lagi dah gitu ya. Tapi lihat, hanya satu pertolongan Roh Kudus yang bisa menguatkan kita. Amin. Kembali sadarin diri kita, Roh Kudus kuatkan saya. Saya sebagai hamba-Mu ternyata Tuhan nggak mudah, tuntutannya banyak. Kenapa? Karena harus dihadapi dengan bermacam ragam karakter. Betul? Tadi saya
betulin mobil ke dealer Mazda, mau di apa namanya tuh, mau dicek gitu ya. Saya lihat jumlahnya berapa, dia dicekin, kaget jumlahnya mahal banget, saudara. Begitu dia dicek itu semuanya, Bu, ini jumlahnya semuanya 34 juta. Ya ampun, kata saya 34 juta, enggak deh, kata saya gitu. Enggak jadi, bayangin saudara. Itu maksud saya kan pengen biasalah mesti dikontrol kan mobil gitu ya. Begitu ditanya, dia diangkat, dilihat gini gitu, dilihat ini mendetil, bonnya banyak banget, seperti ampun ini apa aja, begitu jumlahnya dia totalnya 34 juta, nggak jadi dah Tuhan, gitu ya. Kata saya, ini mobil dijual juga berapa, saya pikir ini aja ongkosnya udah mahal, yang penting kata saya, Tuhan, mobil bisa jalan ngegelinding, ya, kemana tujuan bisa nyampe, yang penting nggak mogok nih Tuhan. Ya saudara, ya kita mengucap syukur. Kenapa? Itulah kita harus bercermin kembali, ya, menata diri kita sendiri lagi saat ini, merenungkan, ya. Jadi saat ini berserah aja sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu sedang menilik segala sesuatunya, ya. Bisa nggak ngotot, bisa nggak memaksakan, bisa nggak kecewa. Nah, kalau kita narik diri seperti kayak saudara tadi begitu di luar dugaan, daripada itu lebih baik mobil dijual, beli yang baru, istilahnya gitu kan. Kalau yang baru kan udah aman gitu kan, semuanya grace baru gitu, karena ini mobil udah cukup lama juga. Nah ini ya. Nah kemudian lagi kita akan lagi apa? Ya coba lihat di sini. Ya, ya, ya di sini katakan apa? Ya, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatan demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah di sini ya. Kemudian dikatakan ayat 3, dikatakan apa? Di Lukas 13 ayat 24. Lukas 13 ayat 24. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Lihat di sini katakan apa? Tuhan menyuruh kita berjuanglah untuk masuk di pintu yang sesak itu. Berarti kita harus pakai kekuatan Roh Kudus. Kita harus benar-benar ditolong sama Tuhan. Karena tanpa Tuhan, tanpa Roh Kudus, nggak mampu, bisa tegang, bisa stres, bisa bisa benar-benar nggak kuat menghadapinya. Ya, tapi lihat di sini Tuhan katakan jelas sekali, katakan apa? Ya, jawab Yesus kepada mereka, berjuanglah untuk masuk melalui apa? Pintu yang sesak itu. Berarti mudah nggak untuk masuk ke pintu yang sesak itu? Nggak mudah. Ternyata harus ada diperjuangkan. Diperjuangkan dengan apa? Dengan iman, melangkah, percaya, ya, dengan teguh. Apapun kiri kanan ada sesuatu, kita harus kuat melangkah, ya, supaya kita jadi pemenang. Di sini nggak mudah, ya. Maka di sini katakan lagi apa? Ya, lihat di sini. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Kenapa tidak akan dapat? Di sini jawabannya di Matius 7 ayat 19. Kenapa tidak dapat masuk di sini? Ayat Matius 7 ayat 19. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Lihat di sini Saudara. Akan dibuang ke dalam api, ya. Ngeri sekali, ya. Kalau tidak berbuah, tidak menghasilkan buah, Tuhan katakan akan dibuang, ditebang, ya, ke dalam api. Ngeri sekali, ya Saudara. Ternyata kita harus menghasilkan buah. Bukan buah yang kecut, Saudara. Buah yang manis, ya. Yang manis ini. Nah, inilah kita menghadapi dunia ini, menghadapi situasi saat ini, katanya dengar ada virus baru lagi, katanya udah naik lagi, katanya ya. Udah mulai tinggi lagi, ya Tuhan, kata saya tuh, ini saya percaya, kata saya tuh, anak-anak Tuhan diluputkan. Itu aja yang saya minta, ya. Tapi percaya anak Tuhan dilindungi, kita jangan takut, jangan khawatir. Nah, di sini ya kita ingatkan aja, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Tuhan tetap menuntut kita buahnya. Anak-anak Tuhan ternyata harus berbuah, harus menghasilkan, harus menjadi idaman Tuhan, harus menjadi pujaan Tuhan, sehingga nama kita dikenal oleh Tuhan. Kenapa? Itu Tuhan sedang mencari buah di dalam anak-anaknya, ya. Nah di sini mudah enggak?
mudah kalau bisa diperjuangkan sampai Tuhan datang. Tapi kalau nggak mudah, yang tidak mau dibentuk, yang tetap dagingnya masih ada. Maka di sini katakan, bercermin dengan dirimu sendiri. Untuk apa engkau hidup saat ini? Berkaca. Apakah engkau mau nyaman aja? Aku nggak mau diusik deh. Dagingku tetap yang penting aku nggak berbuat jahat. Aku tetap aja aku. Yang penting aku tahu kebenaran, udahlah, nggak usah ini dan itu. Hati-hati. Justru yang nyaman-nyaman itulah dikatakan apa? Orang-orang gampang. Ya. Tapi lihat, kalau kita mau memperbaiki, ya, dari seperti gini aja. Kalau mobil nggak dibetulin, dibiarkan sekian lama, tahu-tahu begitu kayak tadi saya cek, kaget ternyata banyak masalahnya banyak. Coba kalau dari dulu ada hal yang satu-satu, mungkin nggak kaget ya. Nah demikian juga kita. Kalau kita nyaman-nyaman aja, kayaknya kita beres-beres aja nih, tenang. Begitu nanti di mata Tuhan kita telanjang, ternyata banyak busuknya. Nah disinilah kita belajar saat ini, ya, menatah diri, bercermin dengan diri kita ini. Betulkah kita mengasihi Tuhan? Betulkah kita ini sebagai hamba yang benar-benar berkenan di lingkungan, di semua orang yang ada saat ini? Berkaca saat ini. Terus terang saya juga tidak sempurna, ya, banyak kekurangan. Tapi saya terus belajar dan belajar untuk bercermin dengan diri kita sendiri ini seperti apa. Apakah kita bisa nanti masuk kepada dimensinya Tuhan? Apakah nanti menghadapi sesuatu yang mengerikan, nggak siap? Nah, disinilah menjadi satu pertanyaan. Kembali lagi, ya, kita bercermin dengan diri kita sendiri, ya. Ya Tuhan, hidup ini untuk apa? Kalau kita tidak menyenangkan Tuhan, karena harus membawa apa? Membawa perbuatan kepada Tuhan. Tanpa perbuatan Tuhan katakan engkau mati. Ya, iman tanpa perbuatan mati. Jadi apa? Harus diperbuat, ya. Daging kita ini harus dikikis. Emang nggak mudah, saudara. Ya, nah di sini. Nah kemudian dikatakan lagi apa? Coba lihat lagi di sini ya. Ya, ayat Matius 7 ayat 23 dikatakan apa? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Di sini Tuhan katakan, lihat ya, dengan jelas pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Ya, lihat di sini Tuhan tidak mengenal kita. Kalau kita tidak perjuangkan, maka mari selagi kita diizinkan di dunia ini, bercerminlah diri kita ini, perbaiki, ya. Mari kuatkan roh kita. Pertama roh kita harus kuat, karena tantangan ini akan bisa tiba-tiba muncul dari hal kecil, masalah kecil jadi gede, meledak-ledak gitu. Iblis memang maunya begitu, menanduk terus ya. Dan di sini, maka di sini katakan akan, ya, ya. Pada waktu itulah aku akan berterang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripadaku kamu sekalian berbuat kejahatan. Lihat, katakan apa? Pembuat kejahatan. Mari saudara, jangan sampai kita dibuat kejahatan. Ya, jangan sampai Tuhan tidak mengenal kita. Jangan sampai Tuhan berpaling daripada kita. Mari saudara saat ini. Apa yang harus perjuangkan? Bercermin kembali diri kita ini. Ya, sudah layakkah kita di mata Tuhan? Sudahkah kita patut di mata Tuhan? Sudahkah kita benar? Nah, di sini kita penting saat ini untuk bercermin diri kita sendiri, bukan terus menuduh orang lain, bukan terus menghakimi orang lain, bukan terus menyalahkan orang lain, si anu, si A, si B, si C, terus diomongin nggak ada habisnya. Ya, hati-hati sekali. Tapi mari saat ini kedatangan Tuhan ini, kita harus mempersiapkan diri sesuatu ini. Ya, maka di sini dikatakan apa? Di Matius 6 ayat 7 dikatakan apa? Menjauhlah daripadaku kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku di sini. Menjauhlah daripadaku kamu sekalian yang melakukan apa? Kejahatan. Lihat. Kejahatan apa yang kita lakukan? Yaitu yang tidak mau dibentuk, ya, yang tidak mau berubah, karakternya tetap begitu-gitu aja. Lihat disebut apa? Melakukan kejahatan di sini ya, menjauhkan. Ya, menjauhlah daripadaku. Tuhan tidak mau didekati dengan orang yang tidak segambar dengan dia. Lihat ya. Kamu sekarang yang melakukan apa? Kejahatan. Dikatakan melakukan kejahatan. Nah, ini. Jadi hati-hati sekali ya, karena surga terlalu kudus, terlalu mulia ya.
Nah, kita juga tanpa Roh Kudus juga nggak mampu, nggak kuat. Sedangkan saya lihat hari ini, kayaknya cepat ya dikejar waktunya ya. Cepat kejar-kejaran waktu ini ya. Kata saya, Tuhan, kok hari ini saya mau nyelesain ini, udah datang ini lagi. Aduh, sebetulnya terus terang ya. Sebetulnya itu capek banget gitu ya. Besok juga saya nanti bawain firman di kantor ya. Saya ketemu tatap wajah di perkantoran gitu. Kata saya tuh, ya Tuhan siapkan saya, kuatkan saya. Kenapa? Karena saya akan mengurapi kantor itu mau dibersihkan. Nah ini saudara. Jadi saya juga minta kekuatan daripada Roh Kudus ya. Tuhan kuatkan saya, mampukan saya. Bayangin aja ya. Saudara tahu rumah saya kan? Semua kerjain sendiri ya, semua masak ini dan itu. Dan lagi saya ada pelayanan, ada doa, ada firman. Ini bayangin kayaknya waktu begitu pas nempel tempat tidur langsung merem, blek, langsung tidur dah. Nempel langsung hilang dah. Saking capeknya saya. Nah, inilah Saudara ya. Maka di sini dikatakan lagi apa? Coba lihat lagi di sini ya, ayat 7-nya. Di Lukas 6 ayat 41. Lukas 6 ayat 41. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Lihat saudara di sini. Ya, mengapa engkau melihat selumbar di dalam mata saudara? Sering kali orang itu melihat orang lain itu kejelekannya terus ya. Orang udah bertobat terus dikatain terus ya. Ini orang nggak ada puasnya. Iblis mah ketawa terus ya. Kenapa? Itulah hawa nafsu manusia itu ingin menjatuhkan itu paling suka ya. Ingin tahu, pengen musik, pengen tahu ya. Suka lebay, orang tuh kebanyakan itu lebay. Nah ini ya. Maka di sini katakan lihatin, mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui, ternyata balok di dalam mata kita lebih gede daripada menunjuk orang lain. Nah di sini ya. Jadi mari saat ini jangan pernah kita menghakimi, jangan pernah kita paling benar. Justru kalau kita paling benar belum tentu benar di mata Tuhan ya. Nah di sini. Tapi mari bercermin diri kita ini. Sudahkah kita layak saat ini di hadapan Tuhan? Sudahkah kita menjadi alat, menjadi berkat untuk orang lain? Sudahkah kita ini menjadi apa idaman semua orang? Sudahkah kita ini menjadi ibu, menjadi penasehat yang mampu melepaskan orang, menghibur, menguatkan? Nah ini ya. Jadi kita kembali lagi bercerminlah diri kita dengan diri kita sendiri, bukan dengan orang lain, tapi diri kita sendiri saat ini. Sudahkah kita layak Tuhan? Sudahkah aku benar Tuhan Yesus? Nah ini ya. Belum nanti ya saling serang menyerang. Waspada itu semuanya, Saudara harus berjaga-jaga ya. Nah, kemudian di sini jadi hati-hati sekali ya. Jangan melihat apa? Mengapa engkau melihat selubar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui. Nah, di sini hati-hati sekali Saudara ya. Jadi waspada, abaikan orang mau begini dan begitu, fokuslah terus kepada Tuhan. Ya, yang penting Tuhan aku jangan sampai kenal lagi. Yang penting Tuhan Kau yang menguatkan saya percaya. Bersama Engkau aku mendapat kekuatan yang baru. Amin Saudara. Bersama Engkau Tuhan aku percaya mampu untuk mengatasi semua ini. Kenapa? Karena akhir zaman ini masanya kita untuk diperjuangkan, masanya kita untuk bertanding, masanya kita untuk jadi penerobos. Nah, ini yang Tuhan kehendaki ya. Nah, kemudian lagi dikatakan lagi, kita lihat lagi ya di Lukas 7, kita lihat ya. Lukas 7 ayat 6 sampai dengan 10. Lukas 7 ayat 6 sampai dengan ayat 10 ya, dikatakan apa? Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, janganlah bersusah-susah sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakanlah saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel.
Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Di sini, ya. Di sini Tuhan ini terkagum-kagum, ya. Di sini. Kenapa? Karena dia terkagum. Karena perwira ini percaya, punya iman kepada Tuhan. Tuhan, aku tidak layak. Tuhan, aku ini masih orang berdosa. Tuhan, aku ini belum melakukan sesuatu. Nah, demikian juga kita sebagai hamba-hamba Tuhan harus bercermin seperti orang perwira. Harus humble, rendah hati, bukan saling tembak-tembakan, bukan saling membenarkan diri sendiri. Tidak ada satupun yang benar. Kalau saudara masih menembak sana-sini, berarti saudara belum jadi alatnya Tuhan. Tetapi engkau menjadi batu sandungan bagi dunia. Ya, kalau masih ada orang seperti itu, berarti saudara menjadi batu sandungan untuk dunia ini. Berarti saudara masih melukai Tuhan, penyakiti Tuhan, ya. Jadi hati-hati sekali, tapi Tuhan bangga dengan orang perwira ini, ya. Lihat ya. Tuhan, engkau tidak layak datang ke rumahku. Lihatin ya. Dia belum menyelami Tuhan, tapi dia mengerti bahwa dia tahu bahwa Tuhan itu kudus, suci, mulia. Dia tidak berani berkata-kata cuman aku tidak layak Tuhan, aku orang yang berdosa. Ya, mari bercerminan dengan diri kita sendiri. Apakah kita benar-benar Tuhannya, sehingga kita ini terus memaksakan sesuatu? Tidak ada yang dipaksakan. Hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Amin. Nah, inilah. Kalau ada paksaan ini dan itu menjadi satu tanda tanya. Tapi kalau memang Tuhan mau, pasti ada dorongan dari Roh Kudus sesuatunya untuk mengerjakannya. Amin, saudara. Ya, dari sini. Jadi, jangan takut diintimidasi, jangan takut dengan saat ini, keadaan akhir zaman ini. Memang saat ini sedang bertanding, sedang berlomba, ya. Untuk apa? Untuk mencari perkenanan Tuhan. Tapi mari pelajari apa seperti yang tadi dikatakan apa di sini orang perwira ini, ya. Dia tahu, dia datang dengan mengatakan apa? Ya, di sini kan dikatakan apa? Ayat berapa tadi? Ya, aku tidak layak dikatakannya, aku yang orang yang berdosa ini. Tapi katakan sepatah kata saja, maka dia telah sembuh. Begitu dia ayat 10. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Luar biasa. Ya, inilah iman yang tidak banyak berkata-kata, tapi imannya berfungsi, maka mujizat terjadi. Tapi selalu banyak orang ini, banyak berkata-kata, banyak menghakimi, banyak menunjuk orang, salah ini, salah itu, belum tentu kita tuh benar. Amin, saudara. Dari sini. Kesian. Hamba Tuhan boleh hebat, boleh jago, tapi yang menentukan itu Tuhan. Bukan siapa-siapa lagi. Bercerminlah dengan diri kita sendiri. Siapa kita ini? Kita ini bukan Tuhan. Amin. Mari, saya pun juga lagi belajar, ya, sedang bercermin dengan diri saya sendiri. Tuhan, aku kok hamba Tuhan, kadang kepancing juga ya Tuhan, kalau lagi kesal, lagi kecapean, gampang kepancing ini dan itu. Tapi saya di situ sadar sendiri ya, ya Tuhan, aku harus menyampaikan ini. Biarkan siapa yang mendengar khotbah saya ini, seluruh hamba-hamba Tuhan yang ada di dunia ini, bercerminlah dengan diri sendiri supaya jangan menghakimi, jangan merasa paling benar, ya, yang benar hanya Tuhan. Amin. Hanya Tuhan satu-satunya. Kalau memang kita tersesat, Tuhan yang akan meluruskan dan Roh Kudus akan mendorong kita, dan Dia tidak pernah menyesatkan kita, tapi akan meluruskan kepada jalan-jalannya. Kalau kita orang benar, tapi kalau daging kita masih kuat, masih nggak bisa dibentuk, pasti akan tersesat jalannya. Nah ini, ya. Nah kemudian kita lihat lagi saat ini, ya. Ya di sini katakan ya, ayat 9 dikatakan enggak di Matius 12. Matius 12. Matius 12 ayat 33. Ayat 33 dikatakan apa? Nah, kita bacanya di sini aja ya, di berapa? Ya, ayat 31 sampai 33 ya, di Matius 12. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus,
ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Ya, ayat 33, jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya lah pohon itu dikenal. Di sini saudara, ya akan dikenal. Ya, kalau di sini katakan apa? Kalau saudara menghujat Roh Kudus, dikatakan apa nih? Tuhan tidak akan mengampuni baik dunia baik nanti di surga, tidak akan diampuni, saudara. Lihat, ngeri sekali ya. Kalau ada yang mengecap bahasa roh itu dibilang sesat, itu bahasa setan ini, bahaya sekali itu. Terlalu berani, terlalu enggak dipikir dua kali untuk berkata-kata seperti itu. Ngeri sekali ya. Biarlah itu ada bagiannya kalau dia tidak bertobat, urusan dia. Yang penting saat ini kita sadar diri, bercermin diri kita sendiri, siapa diri kita ini yang sebenarnya, itu ya. Nah, di sini dikatakan lagi di ayat 33 ya, jika suatu pohon kamu katakan baik katanya, maka baik pula buahnya. Kenapa bisa dikatakan baik pula buahnya? Karena yang kita ayonin banyak orang yang berbuah. Kita bisa melihat hasilnya. Oh, ternyata yang dipanen nih ternyata menghasilkan, ternyata terbukti ya, banyak anak-anaknya bertumbuh, banyak anak-anak jadi berkat, banyak anak-anak jadi saksi. Itulah yang berbuah yang baik. Maka diceritakan jika suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Karena dari atasnya sudah baik, melakukan sesuai rencana Tuhan, maka ke bawahnya akan baik semuanya. Maka di sini katakan dia, maka baik pula buahnya. Jika suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya lah pohon itu dikenal. Kita akan dikenal, lihat apa? Karakter Kristusnya ini. Ya, hamba-hamba ini akan dinilai oleh Tuhan, adakah engkau berbuah di mata Tuhan? Hamba Tuhan ini bisa ribuan banyak ya. Tapi siapa yang menguji, yang menilik? Tuhan semuanya. Ya, termasuk saya. Tuhan nilai semua. Ya, dari manapun hamba Tuhan besar kecil ya, dari mana luar negeri, Tuhan tilik semuanya. Tuhan menguji dan Tuhan melihat, mencari buah yang manis yang bisa dikecap oleh Tuhan. Nah ini ya, jadi mari kita harus bisa merasakan ya, harus berbuah ya. Kalau kita berbuah, kita bisa melihat ada hasilnya yang kita ayonin, yang kita lakoni. Tadinya orang ini nggak bisa apa-apa ya, sekarang dia bertumbuh. Kemarin saya melayani ya. Saya melayani, saya bangga anaknya bertumbuh sudah melayani. Memang waktu dia hamil itu ya, saya sering doain dia. Kata saya, ini anak ini dipakai Roh Kudus, kata saya. Dipakai sama Tuhan, akan dipakai anak ini. Puji Tuhan, kemarin saya melayani, anak ini sudah melayani, saudara. Ibunya sudah melayani, bapaknya sudah melayani. Kenapa? Ada buah yang dikecap turun. Kenapa? Karena saya rindu. Apa yang saya layani, apa yang saya alami harus jadi jemaat itu. Tapi tidak semua jadi, karena daging tergantung daging. Yang mau dibentuk, jadilah buah yang manis. Yang nggak bisa terbentuk, nggak bisa manis buahnya. Tetap kecut di hadapan Tuhan. Nggak terjadi. Nah ini, makanya di sini kita bisa melihat. Ya, maka di sini katakan apa? Ya, maka tidak baik pula buahnya, sebab dari buahnya lah pohon itu dikenal. Mari saudara, jadikan buah-buah yang hidup, jadikan saksi yang hidup ya, supaya nanti dunia melihat, oh iya ya, karena dia pokoknya bagus sih, dia yang ngayoninya bagus, jadi semuanya turunnya ke bawah baik semua. Nah, saat ini pemimpin harus bercermin diri kita sendiri ini. Sudahkah kita layak ya untuk umatnya yang dipercayakan sama Tuhan? Sudahkah kita ini benar-benar menjadi contoh? Ya, tapi kembalikan lagi kepada jemaat. Maukah engkau berubah? Maukah firman ini dijadikan hidup? Apakah udahlah firman masuk kiri ke keluar kanan? Itu gagal semuanya, saudara. Karena nggak main-main, ya. Karena yang memilih, yang menentukan semua pertandingan ini bukan manusia, bukan hamba Tuhan, bukan saya. Tuhan yang memilih kita. Amin. Mana yang benar, mana yang salah. Jadi hati-hati sekali ya. Nah di sini saya pun juga, makanya saya rindu, saya mesti bercermin dengan diri sendiri, bukan lagi melihat orang lain. Nggak berhak saya untuk menilai orang lain. Saya tidak berhak untuk menentukan dia salah itu benar enggak. Tapi saya bercermin diri sini, sudahkah kita layak di hadapan Tuhan? Nah ini saudara ya.
Jadi hati-hati. Nah, kenapa? Karena ini yang Tuhan mau. Kemudian kita lagi di sini, ya. Yesaya 43 ayat 21. Yesaya 43. Ayat 21. Dikatakan apa? Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Amin. Ya, di sini ya. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Lihat ini. Yang dibentuk oleh Tuhan dan mau orangnya kerjasama dengan Tuhan, maka terjadilah Tuhan yang akan mengangkat kita. Bukan engkau jadi ekor, tapi engkau akan jadi kepala. Engkau akan menaungi orang-orang yang lemah, akan menguatkan rohnya, membangkitkan semangat kembali. Amin. Jangan lihat jumlah. Ya, tadi Pak Pendeta Pak Yongki tadi masuk, ya, Bu, sedikit jemaatnya lebih banyak pekerjanya daripada jemaatnya, katanya gitu ya. Itulah Pak, saya bilang tuh. Memang kalau firman yang keras, saya bilang, jemaat kabur, saya bilang, nggak kuat kupingnya. Kenapa? Karena masih kedagingan, kata saya. Tapi kalau misalkan, karena itu firman meluruskan, kata memang sakit dipotong itu nggak kuat, saya bilang gitu. Iya sih, memang betul Bu Elia katanya gitu. Itulah kata saya. Ya, kalau masih duniawi, aduh nggak kuat deh. Ninggalin. Makanya gerejanya sedikit saya bilang, tapi berkualitas di mata Tuhan. Kenapa? Karena ada kehidupan. Ya, jadi jangan bangga gereja besar-besar, tapi nggak berkualitas jemaatnya. Hati-hati sekali. Jangan sampai saya pernah dengar. Iya nih pemain musiknya nih ada yang apa? Apa sih namanya? LGBT ini kata serem banget ya kata saya gitu. Kenapa? Itulah Tuhan yang menilik semuanya. Makanya mari saat ini, selama masih Tuhan percayakan domba-dombanya, ya harus ada yang monitor, harus ada yang memotorinya, menasehatinya. Gampang nggak? Nggak gampang, nggak mudah. Kenapa? Capek, ya. Depan kita iya dan iya, di belakang lain lagi. Nah itulah. Kalau orang nggak mengerti tentang Tuhan, nggak takut Tuhan itu bisa petak umpet, gitu ya. Tapi kalau yang takut Tuhan ini nggak berani macam-macam. Nah di sini, maka Tuhan katakan bercerminlah dengan diri sendiri, ya. Hanya benar nggak kita tulus nggak untuk melayani ini? Benar nggak saat ini kita melayani untuk Tuhan? Benar nggak engkau meluruskan firman ini? Benar nggak engkau ini serius untuk aku? Apa engkau mau main-main aja? Apa engkau ingin tampil aja? Bukan itu kata Tuhan. Tapi aku mau meluruskan jalan-jalanku. Ini yang Tuhan mau. Ya. Nah di sini yang Tuhan menggambarkan ada sementara pengkhotbah lelucon terus ya, bercanda terus firman ini pakai canda. Ya, boleh ada candaan tapi bukan terus-terusan bercanda ya. Kenapa? Karena Tuhan mau saat ini meluruskan firman ya, mengubahkan hidup seseorang menjadi gambar yang pribadi Kristus. Ini ya. Jadi ini aja yang saya sampaikan. Mari saat ini jangan mudah saling menghakimi satu dengan yang lain. Kita tidak berhak saat ini ya. Mari bercerminlah saat ini. Diri kita ini seperti apa yang Tuhan percayakan ini. Apakah engkau mampu? Apakah engkau kuat? Ikut aku. Kalau nggak kuat bilang, Tuhan aku nggak mampu. Aku nggak kuat. Kuatkan saya Tuhan. Mampukan saya. Amin. Ya, jangan Tuhan, aku nanti dia nunggu uang banyak, nanti aku baru mau melayani. Kata Tuhan nggak perlu pakai duit, kata Tuhan. Mau melayani nggak perlu pakai duit. Berubahlah dirimu sendiri dulu. Ya, mau aja dibentuk daging. Ya, disitulah nanti Tuhan akan cukupkan segala sesuatunya. Amin. Ya, nah di sini. Jadi segala sesuatunya orang banyak alasan dan alasan. Ya. Tapi Tuhan mau. Bercerminlah dengan dirimu sendiri ini. Sudahkah engkau sempurna? Sudahkah engkau tertata cantik di hadapanku? Pikiranmu, matamu, telingamu, hatimu, perkataanmu. Sudahkah sempurna? Enggak. Gampang enggak? Dibilang gampang, susah. Dibilang susah, ya gampang kalau yang melakukannya ya. Nah ini. Jadi memang itulah. Karena suami istri dikasih juga belum tentu seuyunan, belum tentu sejalan.
pasti ada bentroknya. Makanya ada orang udah janda, aku merdeka begini nih, jadi janda udah lepas. Udah jadi pemenang, nggak ada hambatan, nggak ada tantangan. Kenapa? Mungkin karena ada masalah waktu masih hidup suaminya, ya, hanya dibawa pulang sama Tuhan. Tapi yang suami istri, kalau nggak sejalan juga sama, jadi ada tantangan juga. Nah, disinilah yang harus kita hadapi, ya, harus kita hadapi, ya. Kita kembali lagi menilik diri kita, mampukah kita menghadapi anak-anak, mampukah kita menghadapi suami, mampukah kita menghadapi orang-orang sekitar kita. Bercermin kembali kepada diri kita sendiri. Tuhan, aku nggak mampu Tuhan. Kuatkan aku Tuhan. Terus kita bersama Tuhan, Tuhan berikan kekuatan kepada kita. Amin. Ya, terus terang. Ya, saya lihat sekarang ini, hari ke hari kayaknya cepet banget ya seminggu-seminggunya. Kok cepet amat ya Tuhan, aku kan dikejar-kejar. Udah kan, tahu sendiri, saya ini kan ngadain kan cuma seminggu sekali, tapi kayak cepet ya, kayak 3 hari udah mulai lagi gitu. Kenapa? Waktu kan cepet amat sih Tuhan, belum ngerjain ini, belum ngerjain itu gitu. Tapi puji Tuhan nggak saya dikasih kekuatan, cuman itu aja. Alasan saya begitu nempel tempat tidur langsung merem, tidur pulas dah. Saking capeknya tuh. Mbak Astati ketawa. Saking capeknya ya Mbak Astati ya. Kalau udah capek enak tidur ya, Mbak langsung nempel, udah mimpi dia udah masuk ke alam roh. Nggak ada yang membantu. Nah itulah ya. Jadi kata saya, ya Tuhan, kata saya mengucap syukur saya masih bisa tidur nyenyak, saya baru bangun. Begitu bangun juga udah pagi lagi, udah pagi sebentar lagi, udah jam segini, cepet amat, kata waktu ini Tuhan, kata kayak kejar-kejar. Mari saudara saat ini, renungkan firman ini sebaik-baiknya, bercerminlah dengan diri kita sendiri, ya. Jangan kita ini seperti Tuhan, ya. Ayo, cepat ini. Nah, yang cepat-cepat ini siapa, gitu ya. Yang lebih baik saat ini merenungkan firman dan kita melakukannya dan melaksanakannya. Ya, jadi jangan jadi batu sandungan untuk yang lain mau masuk, mau terima Tuhan, jadi meragukan. Kok jadi bertentangan begini ya sesama Kristen? Nah kan kesian kan. Akhirnya kan jadi bahan ketawaan. Mari saat ini saling mengelingkan, saling menyadarkan. Ya, jangan bangga kita dipakai sama Tuhan kalau kita jadi batu sandungan. Tapi bercerminlah diri kita sendiri. Benarkah kita sudah layak jadi hamba Tuhan? Saya pun juga belajar sampai saat ini juga ya. Tuhan, aku hamba Tuhan, kadang saya masih suka marah juga kalau saya kesal. Kalau misalkan anaknya ngutin, terus kadang-kadang saya kepancing. Ntar ada masalah ini, gitu. Kenapa? Itulah kehidupan. Ya, untuk apa? Untuk belajar panjang sabar. Nah, di sini. Puji Tuhan. Ya, jadi ini aja yang saya sampaikan firman Tuhan. Bila ini menjadi berkat untuk saudara, mari saat ini bercerminlah dengan diri kita sendiri. Jangan menghakimi lagi. Jangan merasa kita paling hebat, paling benar. Kayaknya surganya punya kita. Kalau kamu nggak mau dengar saya, kamu nggak akan ke surga. Emang kamu Tuhan? Sampai ngancam seperti itu, gitu ya. Nggak layak kita. Ini siapa? Gitu. Koreksilah diri kita sendiri. Ini pentingnya kita bercermin dengan diri kita sendiri. Ya, jangan menilai orang lain. Biarkan saat ini menyadari firman ini membawa kekuatan untuk kita. Karena saya percaya Tuhan tidak akan melepaskan kita di dalam kesesatan. Tapi Tuhan akan meluruskan kepada jalan-jalannya Tuhan. Amin, saudara. Jadi ini aja, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita saudara saat ini ya, kita berdoa dulu. Terima kasih Bapak. Bapak di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih. Hamba sudah menyampaikan firman, Bapak bercermin dengan diri sendiri, Tuhan. Memang tidak mudah, Bapak, kalau bercermin dengan diri sendiri, Bapak masih banyak kelemahan-kelemahan ya, Bapak. Tapi Engkau yang terus memampukan kami, Bapak, untuk terus diperjuangkan, Tuhan Yesus. Karena Engkau menginginkan buah yang manis, Tuhan Yesus, bukan buah yang kecut, Tuhan Yesus. Tapi kami percaya pertolongan Roh Kudus, Tuhan Yesus, yang akan terus kami jadi, Bapak, naik ke level di hadapan Engkau. Mampukan kami, Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus. Kasih anugerah-Mu yang masih ada, Bapak, kami terus akan perjuangkan ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, biarkan firman ini menjadi berkat Bapak untuk semua orang yang mendengarkannya Tuhan, sehingga mereka sadar tidak menghakimi lagi, tidak merasa paling benar, tidak merasa paling hebat Tuhan. Yang hebat hanya Tuhan satu-satunya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni ya Bapak.
Setiap hamba-hamba yang lemah, Tuhan Yesus, baik hamba pun Tuhan Yesus, ampuni Tuhan Yesus, karena kami tahu manusia itu banyak kekurangannya, Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau yang memberikan kemampuan itu, Tuhan, Engkau juga yang menguatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau selama-lamanya, firman tidak akan kembali sia-sia, jadikan kami rema Bapa untuk yang menangkalnya. Hanya satu Kristus kami dapat syukur. Mari saudara yang percaya kita katakan, amin. Silakan. Ya, Ibu Maria nyanyikan angkat 1 pujian. Ya. Oke. Puji nama Tuhan ya, firman sudah disampaikan. Biarlah kita terus merenungkan, introspeksi. Karena dengan firman kita juga terus ditegur, diingatkan. Kita bersyukur karena memang nggak luput dari masalah, semua pasti ada. Tapi itu menuju kepada kesempurnaan. Mari Bapak Ibu, kita akan nyanyikan sama-sama bersyukur ya. Terima kasih menyelamatkan hidupku, oh Yesus Tuhan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib, biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Katakan sekali lagi, ku bersyukur atas kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib, biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kau berbuat tangan-Mu, ajar dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, indahnya pangeran kasih-Mu. Betapa kau ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajar dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya pangeran kasih-Mu. Oh indahnya pangeran kasih-Mu. Amin. Haleluya. Ya, luar biasa. Puji Tuhan. Mungkin ada yang mau bersaksi. Ya, Bu Risa kali ya, yang baru masuk nih. Mau bersaksi Bu Risa? Panas banget ya. Bu Risa mau bersaksi? Kalau mau bersaksi boleh bersaksi. Ini di sini panas banget, tadi pakai AC, saya panas banget. Silakan, kamu bersaksi. Ya saya aja mau bersaksi ya. Oh iya, silakan. Ya, sambil mungkin yang lain lagi bersaksinya banyak ya. Tapi saya udah ingat, bisa lupa. Saat itu hari apa ya Bu Elia datang ke Bandung, saya lupa. Nah, saat itu waktu pas malam-malam gitu, saya seperti diserang di rumah itu, pas Bu Elia juga lagi tidur di rumah saya sama anaknya Michael. Anak saya yang satu tidur, saya juga ya tidur malam. Tapi kayaknya sih mungkin sekitar jam 2 apa jam 3, saya juga lupa tuh jamnya jam berapa, nggak lihat jam. Itu ada serangan seperti di rumah kayak di bom. Itu kayak di atas genteng, di atas atap itu seperti boom gitu. Sampai kaca gemeter, tanah juga gemeter, saya juga sampai aduh, langsung saya bilang darah Yesus, saya bilang gitu.
Karena langsung sebut itu langsung saya berdoa pada bahasa roh. Nah udah gitu, tapi saya dengar-dengar udah doa gitu, tapi saya lihat kok di kamar nggak pada dibuka pintu, kayak nggak denger gitu. Saya pikir gitu ya, ya udah dah, saya pikir diam aja. Mungkin hanya saya yang dengar, tapi dogi saya tuh ngegonggong juga gitu, karena mungkin dia juga kaget. Itu seperti kayak bomnya tuh, itu benar kayak seperti orang kalau perang, serem gitu. Tapi hanya dengarnya di rumah, di atas atap rumah saya aja, seperti bom kayak gitu, kencang banget. Nah akhirnya udah ceritanya singkatnya ya pagi-paginya saya cerita. Udah pada bangun, ternyata Michael denger. Saya tanya, Michael denger? Ya denger. Loh, kok kamu nggak bangun? Saya bilang, nggak keluar. Ah, udah masih ngantuk, dia bilang. Jadi dia Michael dengar tuh, anak saya juga dengar di kamar sebelahnya juga. Dia dengar ya mama nyebut katanya apa darah tua gitu. Oh, hanya nggak denger hanya Bu Elia aja, aneh. Logi saya dengar, semua dengar. Ini Bu Elia enggak. Akhirnya udah cerita-cerita. Kata Bu Elia, yuk kita doa. Nah, ya udah kita doa perjamuan suci, berdoa. Nah, Bu Elia kan mata rohnya udah terbuka tuh, udah emang bagiannya dia kan namanya juga Elia ya. Dia gitu, jadi ada spirit Elia gitu, Nabi Elia gitu. Nah, dia terus baru doa sebentar bahasa roh, ternyata Bu Elia melihat seperti gurita itu di atas rumah saya tuh, di atasnya tuh dipenuhi dengan gurita besar kayak nutupi semua atap rumah, dia bilang. Laba-laba ya, Oh, bukan gurita. bukan gurita ya, laba-laba. Laba-laba besar. Oh, laba. Nah, kayak laba-laba besar kayak gitu, kayak nutupi gitu. Terus udah gitu mau Bu Elia langsung jadi ya dihancurin segala macam. Ternyata kata Bu Elia keluar anak-anaknya juga, katanya seperti itu. Tadi ya saya mah udah nggak ngelihat, ya udah aja ikutin dengar gitu, udah gitu ya puji Tuhan ya, udah didoain udah gitu ya udah, saya pikir ternyata saya udah doa tapi kan nggak ngelihat waktu sebelum Elia tahu gitu ya, cuma saya bentengi aja langsung saya bebaskan gitu, tapi ternyata Bu Elia ngelihat ternyata ada laba-laba. Nah itulah ternyata serangan saat itu kebetulan ada Bu Elia kebetulan di rumah saya gitu, jadi semua tepat ya Bapak izinkan semua udah diatur. Coba kalau nggak ada Bu Elia, saat itu kan saya belum ngelihat seperti itu, mata rohnya tajam gitu ya. Itu cuma denger aja tuh suara kuping saya sekencang boom kayak gitu, kaget itu. Nah itu hari saya ingat berapa bulan yang lalu, bukan berapa bulan sih, saat itu suami saya masih ada. Dia sebelum stroke dia mendengar suara kayak boom seperti itu. Tapi saya nggak dengar, semua nggak dengar, hanya suami saya sama gobok saya gitu, sampai gobok saya juga gemetar gitu, anjing saya gemetar. Nah suami saya tuh cerita waktu dia belum mengalami stroke, dia pernah bilang kok saya malam dengar kayak ada boom kayak meruntuh, masa saya nggak dengar, dia bilang itu saat waktu berapa tahun yang lalu. Ya katanya ternyata suami saya udah dengar gitu 3 minggu kemudian atau 1 bulan kemudian dia stroke. Ya, tapi kan Bu Elia nggak ada di rumah, dia nggak di Bandung maksud saya gitu ya. Nah, terjadinya seperti itu gitu. Nah, tapi puji Tuhan mungkin ya dengan kejadian yang pas Bu Elia ada di Bandung ini, ya ternyata Tuhan luputkan saya ya, sehingga itu semua udah diatur. Bahkan Bu Elia juga melayani keponakan saya juga, ternyata dia juga ada serangan juga pas ke rumahnya gini gitu, ya udah aja ternyata semua itu ada beberapa hal tentang itu yang memang harus dilakukan. Ya puji Tuhan itu aja kesaksiannya Bapak Yesus baik luar biasa. Amin. Dan berkati. Ya, luar biasa. Iya, ini memang nggak kebetulan ya. Itu yang saya bilang. Saya kan didorong Roh Kudus, saya langsung aja pergi gitu kan. Jadi pelayanan itu memang pas, semua timingnya tepat. Jadi saya ke sana mesti setan melulu ya. Jadi benar-benar peperangan gitu ya. Itu udah kata saya, kekuatan itu dari Tuhan bukan saya. Jadi anehnya semua dengar, saya sendiri nggak dengar gitu ya. Itu rumah sampai gemetar karena kaca aja, jendela sampai goncang kata Bu Maria tuh katanya gitu ya. Loh kok saya nggak dengar tidur pulas seperti Tuhan Yesus kan tidur pulas ya. Ada ini saya tidur pulas. Begitu pas Ibu tuh tadi kata Bu Maria, kayaknya dia kata saya doa aja yuk kita doa, saya bilang gitu. Doa, oh orang begitu lihat, dah ini kok laba-laba segede rumah menutupi. Waduh, ini ada serangan, saya bilang gitu. Wah, saya peperangan, saya patah-patahkan, saya hancurkan di dalam misi. Wah, apa? Terus akhirnya ada apa? Ada apa nama itu yang kecil-kecil namanya tuh apa sih? Jadi ada pasukannya yang kecil-kecil ya saya patah-patahkan, saya hancurkan. Terus, puji Tuhannya tuh waktu itu udah diurapi, jadi apa aman gitu ya, jadi nggak masuk. Kata Tuhan, ini nggak kebetulan semua. Saya datang timingnya tepat lagi diserang gitu ya.
rumah Bu Maria. Nah, keponakan saya juga sama, usahanya dia dibikin gagal. Tadinya ramai, banyak langganan, tiba-tiba dibikin mati. Gak ada yang beli. Akhirnya minta, begitu saya datang dia senang, dia jemput saya bawa ke rumahnya sama dia. Akhirnya saya waktu pas doa peparang, wah ini ada roh ini kata saya. Serem rohnya tuh aneh gitu. Ini ada roh ini kata saya ganas banget saya tangkingin, saya perangin di rumah itu, aku hancurkan, basuh pakai minyak urapan, puji Tuhan. Besoknya langsung ramai lagi ya. Berasa tuh masih ada di Bandung tuh itu udah ada. Bukan di Bandung, baru selesai doa itu udah ada telepon pesanan, oh Tuhan terima kasih. Kembali lagi normal lagi. Nah ini yang gimana dikatakan orang mujizat udah nggak ada. Buktinya saya menyaksikan sendiri kok. Saya di sana ternyata dikasih tugas sama Tuhan. Tapi bukan karena saya, itu semua karena Roh Kudus. Saya kan cuma alatnya doang. Tanpa dia saya juga nggak bisa apa-apa. Cuma terus terang badan saya capek. Roh boleh perkasa, tapi badan saya tuh capek. Ya Parasman ya, Parasman juga pasti capek kan, merangkap apalagi Parasman ini sekarang. Ibu rumah tangga, semua komplit, masak juga semuanya. Pasti capek. Nah, saya juga sama. Kerjaan di alam roh itu lebih capek ternyata. Kenapa? Karena melawan roh-roh jahat yang tidak kelihatan. Gitu ya. Jadi makanya, kalau ada hamba Tuhan seperti ini, kalau nggak dapat karunia, janganlah mengatain orang lain dibilang sesat. Nanti kena hukuman sama Tuhan. Gitu ya. Lebih baik kalau nggak dapat mengucap syukur kalau ada orang yang bisa melayani. Betul? Nah ini yang saya kasihan, kenapa sih gitu nggak bisa diam gitu, lebih baik bercerminlah diri sendiri, kenapa Tuhan aku kok nggak dapat, mestinya kan merenung gitu, apa yang ini yang Tuhan mau pakai di dalam diri pribadi masing-masing. Kan Tuhan tuh memberikan tuh tidak semua karunia itu sama, berbeda ya. Jadi kita harus sadari semua ini. Seperti saya ini kan terus terang, saya dulu penakut, paling takut lihat setan. Kenapa sekarang saya mesti lihat setan? Akan bingung kan? Suka-sukanya Tuhan kata saya juga. Itulah ya, puji Tuhan untuk Bu Maria. Jadi nyaksin juga ya. Tidak saya mau apa aja, haleluya. Silakan Bu Lisa, mau kesaksian Bu Lisa. Waktu bulan Desember ya, saya tuh rasanya jantungnya nggak enak gitu ya. Kok suka kayak ada bunyi tambahan, terus suka kayak berdebar-debar gitu. Nah terus saya males katanya kalau ke dokter jantung gitu, jadi saya diamin aja, cuma berdoa aja minta disembuhkan. Terus tapi makin bulan Desember lewat gitu, kok 3 minggu, aduh kok malah makin-makinan, jadi jalan aja kayak udah mulai capek gitu, seperti yang orang gagal jantung gitu. Jadi ya terus ya udah deh, saya pikir ya udah saya mau ke puskesmas dulu, minta surat rujukan buat ke dokter spesialis jantung. Nah itu tanggal 30 saya ke puskesmas, kemudian rujukannya kan jadi ke rumah sakitnya mesti tanggal 4 Januari. Terus saya tapi waktu tanggal 30 itu ikut persekutuan pemulihan keluarga. Nah pada waktu pemulihan keluarga itu kan membasuh kaki segala, saya juga membasuh kakinya Jessica. Terus saya bilang, Tuhan saya minta ampun akan kesalahan saya kepadanya gitu segala. Nah terus sesudahnya itu hamba Tuhannya yang Pak Robert Lee itu bilang, katanya saya percaya semua penyakit juga sembuh katanya, karena udah ada pemulihan keluarga katanya gitu. Terus begitu dia ngomong begitu, saya imanin aja, Tuhan saya pakai imannya Pak Robert Lee, aku sembuh dari segala penyakitku, aku sudah melakukan pemulihan keluarga gitu. Nah, terus total besok paginya saya bangun, kenapa badan saya betul-betul segar, enak sekali. Tapi kan saya udah janji tanggal 4 mau kontrol, saya periksa ke dokter spesialis jantung di SCG. Ibu mau nggak ada nih, jantungnya baik katanya, nggak ada penyakit jantung, katanya salah kesini katanya gitu. Ibu cuma sakit mah katanya, dia bilang gitu. Ya udah puji Tuhan lah, jadi ya dapat kesembuhan juga, dan jadi saya jantungnya nggak apa-apa lagi gitu. Terima kasih Tuhan. Ya, itu. Amin. Tuhan itu dahsyat ya buat Ibu Lisa ya.
Itulah cara Tuhan bekerja. Makanya kita jangan takut kalau pengikut Yesus itu ya. Ada jalan keluarnya. Tiba-tiba hamba Tuhan mendoakan, punya iman ibu, mujizat terjadi. Luar biasa ya. Buat Ibu Lisa, puji Tuhan, disayang Tuhan ya. Itulah kemurahan Tuhan ya. Ya buat Ibu Meske. Bu Meske mau bersaksi? Bu Meske? Ya, belum ada, Bu. Oh, belum Mengucap ada. syukur. Ya, ucap Ya, syukur. Ripka? Tuhan Oh, baik. Ripka? Mana Ripka? Nah, Ripka nih. Ripka? Ripka? Pakai masker. Rip mau bersaksi, Ripka? Suaranya mana? Moodnya dibuka ya? Ya, enggak dari dalam kamar ibu soalnya. Oh, Ya, jadi dan saya waktu tanggal 20 Juni itu ibu Retno tensinya turun. Udah gitu napasnya itu sempat 2-3 menit. Nah, terus buru-buru dibawa ke UGD RSPI. ya. Nah, habis itu diperiksakan CT scan kepalanya, ronsen, semuanya lab, cek lab, untuk hasil bagus. Jadi boleh dikembali lagi ke rumah Homer. Ya, kan Tuhan berikan kesempatan pada ibu untuk tumbuhkan panjang usia ibu gitu. Iya, katanya sempat berhenti 2-3 menit pas visitnya datang, susternya bilang gitu. Terus tapi ya puji Tuhan pas cek CT scan kepala ibu, paru-paru ibu itu bagus, bahkan ibu nggak ada pneumonia, nggak ada, kepala juga nggak ada pendarahan lagi di pembuluh darah otak gitu. Iya, jadi puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Tapi gimana Ibu udah bisa melek nggak matanya Ripka? Apa masih merem matanya? Oh ya, belum masih merem. Masih Cuman merem. waktu di UG itu ya kan dokter Iya. ini kan datang, anakku datang dokter ini. Terus Bang gitu, pokoknya manggil-manggil gitu. Kakinya ibu tuh kiri kan dia goyang-goyang. Saya sampai geli deh. Saya pegangin, kakinya kiri kanan tuh goyang gitu. Dia dengar suara ini senang ya. Iya, Puji Tuhan ya. Mungkin dia senang anak-anak. Iya, ngumpul. Iya, puji Tuhan. Ya Ripka. Jadi maaf saya itu ya. Ya nanti berikutnya ya Ripka ya, nanti saya bicara ya. Oke. Iya. Buat Ripka. Iya, salam deh sama yang di rumah semua. Itu. Puji Tuhan. Iya. Siska mau bersaksi, Siska? Mana Siska? Wajahnya ngumpet. Belum dulu Elia. Belum dulu. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, buat oke deh. Buat ini nih, Bu Kimlan. Bu Astati udah kebiasaan. Bu Astati, Bu Kimlan sama deh. Habis itulah lidah tidak bertulang ya. Kebiasaan. Enggak apa-apa, Bu. Kadang-kadang saya dipanggil Kimlan, Astati sama aja dah. Yang penting orangnya sama ya. Orangnya sama, puji Tuhan. Jangan salah orang aja gitu ya. Iya. Haleluya. Silakan. Kita bersyukur aja, Bu. Yang seperti Ibu kasih tahu, kita memang bersyukur. Dan kita juga harus bercermin memang. Jangan cuma kita ini aja, kita lihat gimana kita melayani Tuhan. Jadi jangan semau-maunya kita, biar Tuhan sendiri yang nuntun. Roh Kudus mampukan. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan mampu. Pasti ya itu seperti ada tantangan, Ibu bilang kan semuanya. Kita melayani kan ya seperti Ibu juga saya lihat kan, ya kita pengennya kan semua sama-sama berdua, tapi kan semua ada waktunya Tuhan yang baik. Jadi saya pikir saya imanin aja sekarang juga dia melayani. Yang melayani di kantor, di mana dia berada, maksudnya biar jadi berkat, itu udah melayani gitu. Amin. Ya, puji Tuhan ya. Memang nggak harus kita khotbah kan, Tuhan bilang kan, lihat kita bercermin, orang kan melihat kehidupan kita gitu. Benar. Jadi
Puji Tuhan ya. Iya. Jadi saya kalau suruh bersaksi, saya emang bersaksi terus sampai Tuhan Yesus datang. Memang selalu Tuhan Yesus baik, bersyukur terus kebaikan Tuhan, Bu. Hari demi hari saya, seperti Ibu bilang, cepat sekali hari. Waktu itu jadi saya kesaksian buat anak saya, Dr. Lisa. Namanya Lisa juga kan, ini Ibu Lisa kalau anak saya. Oh, Puji Lisa tuh Tuhan banyak ya. banget namanya Lisa tuh banyak. Iya. Jadi puji Tuhan, Bu. Waktu itu dia masih lama sekali dia di Manado. Saya cuma rindu-rindu kapan dia mau ke Jakarta. Dia masih kepingin di Manado. Ya. Sambil belajar, sambil ya ketemu-temu teman-teman di kampus yang sudah lama dia di ini kan waktu di Samratulangi. Jadi pokoknya tempatnya dia kuliah di sana di Manado. Memang puji Tuhan udah ada rumah kan Ibu udah lihat di Manado, udah ada di Tondano. Jadi itu semua karena Tuhan ya, baik. Ada aja berkat dari biar kita jadi hidup kita juga boleh jadi berkat di mana saja, baik di Jakarta, di Manado, di mana saja. Dan terus hari demi hari cepat sekali. Tadi emang kalau kita lagi inget-inget, aduh baru tanggal segini, tahu udah tepat tanggal 22 kemarin anak saya kembali ke Jakarta. Terus waktu itu kan mendung ya, Bu. Waduh, Tuhan, dia cuma sendiri. Ya, emang ada Tuhan Yesus yang kirim ya malaikat menjagai dia. Jadi papinya udah ke Jakarta duluan, dia masih di sana. Kurang lebih sebelum Lebaran, Bu. Berarti berapa bulan? Udah mau 2 bulan. Sebulan lebih kan. Bulan apa sih? Bulan Mei ya? Pokoknya bulan Mei. Ya, Mei. Bulan Mei. Belum sebulan Mei, April. Oh iya, 2 bulan. Ya kurang lebih lah, kurang lebih. Puji Tuhan ya. Ya cuacanya itu mendung. Saya bilang, aduh Tuhan, tolong Tuhan supaya cuacanya baik, supaya bisa tiba di Jakarta dengan selamat. Puji Tuhan ya. Pas saya ngomong begitu, pas saya lihat lagi awan, lihat ke atas, puji Tuhan udah terang, Bu. Jadi ya puji Tuhan Lisa sampai di Jakarta selamat dan cuaca juga semua baik. Itulah Tuhan tuh dengar doa anak-anak. Cuman kita bilang Tuhan, tolong ya Tuhan, Lisa mau ke Jakarta dari Manado, cuaca yang baik, jangan hujan ya. Tadi udah mendung, Bu. Saya lagi jalan-jalan di komplek kan, Ibu. Lagi jalan, kayaknya udah mendung nih. Tapi saya cuma bilang sama Tuhan Yesus, pas saya lihat lagi, puji Tuhan udah terang. Amin. Itulah. Kalau kita selalu mau dekat terus sama Tuhan, kita berbicara saya kayak kita, bapak sama anak, saya sama ibu gitu. Dengar semua, Tuhan tuh dengar doa anak-anaknya ya. Seruan anaknya, apa yang dia bicarakan, dia dengar. Makanya saya bilang kita selalu bersyukur, Tuhan tuh selalu baik buat kita semua. Amin ya. Ya itulah kesaksian saya bahwa kita semakin hari kita memang yang dibilang tadi Ibu Elia, kita harus bercermin dimana seperti Yesaya 60, bangkitlah jadi terang. Terang Tuhan terbit, ada kemuliaan Tuhan turun atas hidup kita semua ya. Di Tuhan ya, itu aja yang saya menyaksikan. Tuhan Yesus selalu baik ya. Bersyukur. Makasih ya, Tuhan berkati Bu Elia, selalu kasih kesempatan untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Ya, memang kita harus bersaksi ya. Memang hidup harus bersaksi ya. Jadi ada kebaikan Tuhan, memang kita harus bagikan. Kenapa dibagikan? Supaya orang tuh melihat, oh iya benar ternyata Tuhan tuh dahsyat ya, luar biasa. Oh ternyata Tuhan tuh nolong kita ya. Oh ternyata Tuhan tuh bisa pakai dia. Kenapa? Itulah untuk menyaksikan kebesaran Tuhan, supaya mereka orang yang nggak kenal Tuhan jadi pengen kenal dia ya, supaya bisa menerima. Nah inilah bukti nyata kasih Tuhan ya. Nah mungkin siapa yang belum nih? Josie mau bersaksi. Jos? Halo, enggak Tan, belum dulu Tan. Belum dulu ya. Oke, ini buat Josie ya. Ya itulah hidup kita ini memang mengabdi hanya kepada Tuhan. Mari saat ini kita tetap kuat bergandengan tangan ya. Pak Rasman mau bersaksi. Ada yang mau disaksikan? Ibunya udah sembuh ya Bu? Istrinya Pak Rahman udah sembuh? Pak Rasman? Nggak ada suaranya Pak Rasman. Oh, lupa matiin. Nanti kita mau ngomong. Iya. Iya, Mas.
Didoain terus. Doain Iya. terus ya. Ya, ada mau bersaksi Pak Rasman? Ya, belum Ibu. Belum bersaksi, oke. Iya. Oke, satu pujian kali ya, nanti kita tutup dalam doa. Saya minta nanti untuk doa, Bu Kimnan ya doa ya, Yosabat ya. Ya, Oke, ayo ya. silakan Pak Rasman akan satu pujian. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang berdua dalam roh dan kebenaran sampai selama. Sekali lagi, inilah yang ku punya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menjelma dalam roh dan kebenaran sampai selama. Dalam roh dan kebenaran sampai selama. Sekali lagi, dalam roh dan kebenaran sampai selama. Saya serahkan kepada Tuhan. Kita satukan hati berdoa kepada Tuhan Yesus yang baik. Kami mau bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan. Kami boleh ada ibadah di tubuh Kristus ilahi ini semua karena kebaikan-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, taburan firman-Mu itu juga memberi kekuatan menuntun kami Tuhan di dalam kehidupan kami. Boleh kami semakin hari terus semakin intim lagi, melekat terus kepadamu. Kami juga mau bercermin untuk diri kami sendiri Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus yang mampukan kami sehingga hidup kami boleh jadi terang, jadi berkat, nama Tuhan dimuliakan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan yang sudah hadir di Zoom ini Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau sudah lawat kami di rumah-rumah, tidak ada yang terlewatkan Tuhan, semuanya Engkau jamah kami semua Tuhan, yang dalam keadaan sakit Kau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus, yang susah Kau yang hibur Tuhan Yesus, yang kekurangan Kau yang mencukupkan segala kebutuhan keperluannya Tuhan, yang terbelenggu Kau lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus, yang ada pergumulan Yesuslah Tuhan jawabannya buat kami semua ya Bapa. Terima kasih atas kebaikan-Mu ya Bapa, dan kami sudah dengar firman-Mu yang dibawakan oleh hamba-Mu Evangelis Ibu Elia. Tuhan Kau berkati Ibu Elia, visi marifat pewahyuannya terus Tuhan Kau tambah-tambahkan terus, kepekaan daripadamu Tuhan, terus Yesus Engkau terus tambah-tambahkan terus karunia-Mu Tuhan, biar dia boleh lebih lagi Kau pakai dahsyat luar biasa dalam pelayanannya ini untuk memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Begitu juga kami berdoa juga Tuhan buat Pak Kimto juga Tuhan, Kau juga memberkatinya juga Tuhan. Roh Kudus tuntun Tuhan, biar dia juga boleh sama-sama melayani sama Ibu Elia dan sama Michael Tuhan. Pakai keluarga ini Tuhan, boleh jadi berkat Tuhan. Kami percaya Tuhan Roh Kudus yang menuntunnya Tuhan. Baik Ibu Elia, Pak Kimto maupun Michael Tuhan, boleh unity di dalam melayani Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa Tuhan, sehingga menuntaskan amanat agungnya Bapa, sehingga hidupnya boleh jadi berkat keluarga Ibu Elia ini Tuhan. Di mana saja Tuhan Kau pakai Tuhan, nama Tuhan yang ditinggikan, diagungkan Tuhan. Kami serahkan semua Tuhan Ibu Elia sama keluarga besarnya ya Bapak, semuanya Tuhan, biar dia merasakan kasih, kekuatan, mujizat itu masihnya Tuhan di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan di dalam keluarga Ibu Elia ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus. Engkau juga Tuhan memberkati juga Tuhan Pak Rasman Tuhan yang sudah membawakan puji-pujian ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau pakai terus pelayanannya Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa di mana saja Tuhan Yesus, boleh jadi terang, dia jadi berkat Tuhan Yesus.
Oh Tuhan Yesus, luar biasa pelayanannya ya Bapa. Karena Roh Kudus yang memampukan ya Bapa. Di mana dia berada Tuhan, terus bekerja bersama istri dan anak-anaknya Tuhan. Kau berkati Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, keluarga ini boleh jadi berkat di mana saja Tuhan. Nama Tuhan yang diagungkan ya Bapa. Terima kasih atas kebaikan-Mu ya Bapa. Kami sudah ibadah di tubuh Kristus ilahi ini. Kami percaya Tuhan, Kau kirimkan jiwa-jiwa yang ke tempat ini, yang haus, yang lapar Tuhan, sehingga Tuhan kami percaya Tuhan penuh dengan jiwa-jiwa Tuhan, sehingga Tuhan ibadah di tempat ini Tuhan, kami percaya Tuhan semakin hari Roh Kudus tambahkan terus Tuhan, biar firman-Nya itu juga boleh tertanam Tuhan buat jemaat-jemaat di tubuh Kristus ilahi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami juga mau berdoa juga Tuhan untuk bangsa Indonesia Tuhan. Kami bangsa Indonesia ini, shalom bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Kau curahkan Tuhan hujan pertobatan Tuhan. Ada kemuliaan Tuhan turun Tuhan di bangsa Indonesia ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak jiwa-jiwa Tuhan diselamatkan Tuhan. Karena Tuhan Yesus yang sudah memberkatinya Tuhan Yesus di bangsa ini ya Bapa. Begitu juga Tuhan, kami berdoa untuk Pak Jokowi Tuhan, Presiden kami Pak Jokowi dan wakilnya, dan para menteri dari pusat yang tertinggi maupun yang terendah Tuhan. Engkau juga memberkati Tuhan Yesus, boleh memimpin dengan hikmat yang daripada Tuhan, sehingga aman damai bangsa Indonesia ini juga. Dan bebas dari Tuhan, dari COVID-19 yang sedang merajalela ini. Kami percaya Tuhan Yesus, kami hardik di dalam nama Tuhan Yesus, tenang, diam, sehingga kami semua di bangsa Indonesia ini bebas dari COVID ya Bapak. Terima kasih Yesus. Juga sebelum kami pisah satu dengan lain Tuhan, kami akan terima berkat Tuhan dari Tuhan Yesus melalui hamba-Nya ya Bapak. Mari kita angkat kedua tangan ya. Kita angkat terima berkat ya Bapak. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kesehatan, kekuatan dari Roh Kudus, berkat kelimpahan sampai Tuhan menjemput di atas awan-awan yang kedua kali. Mari saudara kita yang percaya kita katakan, amin. Tuhan amin, amin, amin. Haleluya. Makasih Bu Elia. Bu Elia, terima kasih. Ya, Pak Rasman, selamat malam, selamat istirahat. Bu Miske, Pak Rasman, terima Lisa, kasih ya. Buat Ibu Ripka, Lisa, Ibu Meske, selamat istirahat Siska, Ripka, ya. Ripka suaranya nggak dibuka, Rip. Iya, Rip. Ripka, Maria, Tuhan berkati, Siska, Bukimlan, Tuhan Yesus berkati ya. Amin, makasih Pak ya. Rasman, terima kasih Tuhan Tuhan berkati. Selamat istirahat ya. Oke. Ayo sama-sama Tuhan berkati semua. Tuhan berkati semuanya. Amin. Dan Yesus Amin. berkati. Thank you.